Selebtubers, di tengah kasus hukum yang masih bergulir, Nikita Mirzani tiba-tiba mengaku hamil. Kabar mengejutkan ini diungkapkan langsung oleh Niki melalui live streaming media sosialnya baru-baru ini. Dalam siaran live-nya, Niki blak-blakan menyebut dirinya tengah hamil muda dan sudah memasuki usia kehamilan 3 bulan. Namun, saat netizen ramai siapa ayah dari anak yang dikandungnya, Nikita enggan mengungkap sosok identitas sang ayah. Niki justru menegaskan bahwa sosok tersebut tidak akan hadir ataupun bertanggung jawab dalam kehidupan anaknya. Pernyataan ini pun langsung memicu berbagai spekulasi liar di media sosial. Lantas, benarkah Matthew Gilbert, pria yang belakangan ini selalu ada di sisi Niki, adalah ayah dari bayi ini? Apakah ini justru hanya strategi untuk mendapat keringanan hukum dari penyidik? Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil, guys, ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma, guys, nggak akan dirawat, ya. Udah berapa bulan, Kak? Jalan 3, sayang. Kabar kehamilan Nikita Mirzani sangat menggemparkan publik. Banyak yang penasaran siapa sosok pria yang bertanggung jawab. Sebelumnya, Niki memang diketahui tengah menjalin hubungan dengan seorang model yang bernama Matthew Gilbert. Namun, hubungan mereka belakangan santer dikabarkan telah kandas. Kabar putusnya Niki dan Matthew justru pertama kali diungkap oleh musuh bebuyutan Niki, Fitri Salhuteru. Dalam video yang beredar di media sosial, Fitri menyebut hubungan Niki dan Matthew berakhir karena tidak mendapat restu dari keluarga Matthew. Menariknya, meski kabarnya sudah putus, Matthew masih menyimpan foto-fotonya bersama Niki di akun Instagramnya. Hal ini semakin membuat netizen bertanya-tanya, apakah hubungan mereka benar-benar sudah berakhir atau masih ada sesuatu yang disembunyikan. Di sisi lain nih guys, Nikita Mirzani tetap terlihat santai menghadapi kasus hukumnya. Seperti diketahui nih guys, saat ini Niki tengah berhadapan dengan laporan Reza Gladys atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pemerasan. Bahkan, Niki telah ditetapkan sebagai tersangka bersama asistennya Mail Syahputra. Namun, ketenangan Niki bukan tanpa alasan. Sebagai residivis, ia sudah pernah keluar masuk penjara. Lantas, apakah kasus ini akan kembali menyeret Niki ke balik jeruji besi atau justru ia akan lolos lagi? Tunggu kabar terbarunya nih guys, hanya di Selebtube TV, tempatnya kalian dapetin update paling fresh dan gosip terpanas selebritis. Reza Ratu Flexing ini gak ngelaporin gue ke polisi, guys. Yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail, bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia Silver itu. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Kami izin update tentang dugaan atau penyidikan dugaan peristiwa pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan juga pemerasan bagaimana diatur di KUHP, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi atas pertanyaan dari beberapa rekan jurnalis tadi, kami sampaikan bahwa benar ya penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam
proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan dua surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu siogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini, ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Ya, jadi itu adalah update proses penyidikan yang sedang berjalan berdasarkan informasi dari rekan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Mungkin Ya. Pak, apa buktinya dia dijadikan tersangka Pak, NM dan IM tersebut? Ya, tentunya hal tersebut sudah dikantongi oleh penyidik dalam proses awal penerimaan laporan polisi, kemudian pendalaman oleh penyelidik yang melalui klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksinya, kemudian terlapor, kemudian beberapa saksi yang diduga mengetahui adanya peristiwa ini. Kemudian setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian dalam proses penyidikan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam tahap penyidikan, kemudian pihak terlapor, dikumpulkan barang bukti. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik beberapa hari yang lalu telah menetapkan dua orang ini sebagai tersangka. Artinya setelah ditetapkan tersangka, dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Sehingga tentunya tadi proses yang kami sampaikan. Pasal yang disangkakan dan ancaman. Iya, betul. Jadi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan
melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Untuk di tanggal 3 sendiri, apakah jika NM dan IM tidak datang, apakah akan dijemput paksa, Pak? Ya. Pasalnya gimana Mas? Jika IM dan NM tidak datang di tanggal 3 Maret, apakah akan dijemput paksa, Pak, atau gimana? Jadi yang kami sampaikan tadi adalah permohonan penundaan pemeriksaan itu berdasarkan surat dari kuasa hukum kepada penyidik untuk ditunda atau diperiksa tanggal 3 Maret. Maka selanjutnya penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan minggu depan.